Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Protes. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami siapkan mata hati dan telinga kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus disiksa, dianiaya, pastilah banyak orang pada saat itu yang justru kecewa dan marah, bahkan protes kepada Tuhan Yesus. Bagaimana tidak marah? Dia yang bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang sudah mati dihidupkan, bahkan laut pun tunduk pada perintahnya. Mengapa bisa kalah sama orang Farisi dan orang Romawi? Mengapa Yesus tidak bisa memunculkan kuasanya dengan cara membebaskan dirinya dari salib? Ini malah direndahkan, bahkan mereka mengejeknya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Lukas 23 ayat 35. Inilah yang tidak disadari oleh orang-orang yang tidak mengerti rencana Tuhan, saudaraku. Hampir semua orang pada saat itu maunya Tuhan Yesus bisa turun dari salib. Ini seperti kita. Maunya kita juga punya persoalan segera selesai. Begitu berdoa dan berkata amin, masalah langsung selesai. Ini maunya kita, bukan maunya Tuhan. Rencana Tuhan tidak seperti apa yang kita kehendaki. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan bahwa Yusuf akan menjadi orang yang berkuasa, sehingga orang tua dan saudara-saudaranya menyembahnya, membuat saudara-saudara Yusuf marah. Sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual ke keluarga Potifar, difitnah, lalu masuk penjara. Bagi orang lain mungkin akan marah, bahkan protes kepada Tuhan. Mana janji Tuhan yang katanya akan menjadikan dia penguasa? Mengapa malah jadi budak dan dipenjara? Yesaya 55 ayat 9 menjawabnya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, justru dengan adanya jalan hidup yang sepertinya jauh dari penggenapan janji Tuhan, malah dipakai Tuhan untuk menjadi jalan bagi penggenapan janjinya. Seperti halnya jalan hidup Yusuf. Siapa yang menyangka bila di dalam penjaralah jalan menuju kesuksesan itu dimulai? Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Justru melalui bilur-bilur siksaan yang ia alami, penyakit kita ditanggungnya sehingga kita sembuh. Justru melalui penyalipannya kita memperoleh keselamatan kekal. Saudaraku, kalau hari ini kita sepertinya protes sama Tuhan atas apa yang sedang kita alami, bertobatlah saudaraku, bertobatlah. Kerjakanlah kehendaknya dengan tekun dan setia. Bisa jadi penderitaan yang sedang kita alami adalah kendaraan penggenapan janji Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, berjalanlah di depan kami ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti setiap langkah-Mu
Dengan begitu jalan kehidupan kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.